Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabatku, sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 minggu yang lalu kita bicara tentang makna cinta dalam Al-Quran, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan lafaz cinta terkait dengan hubungan suami istri. Lantas apa rahasianya? Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat dalam kitab Al-Furuq Al-Lughawiyah yang ditulis oleh Abu Hilal Al-Askari, ya. Di sana disebutkan ayyakunal hubb fi ma yujibuhu mailut tibai wal hikmati jami'an. Jadi cinta itu ada pada yang dibutuhkan oleh sifat alami manusia. Begitu juga yang dibutuhkan oleh hikmah seluruhnya. Inilah kata cinta. Mailut tiba yang dibutuhkan oleh sifat alami manusia, tabiat manusia. Laki sukanya perempuan, maka digunakan kata cinta. Uhibbu imra'atan. Laki suka kepada perempuan. Perempuan suka kepada laki-laki. Juga demikian. Uhibbu rajulan, uhibbu fulanan. Jadi kata cinta. Begitu juga dalam definisi ini disebutkan, ya, hikmah fi ma yujibuhu al-hikmah, yang dibutuhkan oleh hikmah, yang mengandung hikmah. Contoh, uhibbus shalah, saya cinta salat karena salat mengandung hikmah. Uhibbu qiraah, saya mencintai membaca. Uhibbu al-musa'adah, saya mencintai membantu orang lain, demikian. Nah, inilah maka digunakan lafaz cinta, lafaz hubbun. Lantas bagaimana dengan mawaddah? Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab ini disebutkan, ya, min jihati mail tiba faqat. Jadi al-wuddu atau mahabbah digunakan dari sisi tabiat manusia, tabiat yang digemari, yang disenangi. Inilah wuddun atau mawaddah. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, waja'ala bainakum mawaddah. Tak Allah sebutkan waja'ala bainakum mahabbah. Yang disebutkan oleh Allah yang pertama adalah di antara pasangan suami istri itu mawaddah, yang digemari oleh pasangannya. Mari kita lihat, ya, ada sifat yang, ya, alami yang digemari oleh perempuan yang disebutkan dalam surah An-Nur. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Wala yubdina zinatahunna, ya, hendaklah mereka tidak menampakkan perhiasannya. Jadi sifat alami perempuan itu adalah menampakkan, menunjukkan, mempertontonkan. Itulah sifat alami perempuan. Maka kita sebagai suami haruslah menampakkan, mempertontonkan cinta kita kepada perempuan, karena istri menyenangi hal demikian, ya. Kita tunjukkan hadiah-hadiah kecil, maka dia senang. Kita bawa, ya, oleh-oleh ketika kita berpergian, itulah yang disenanginya. Kita ajak dia keluar rumah untuk makan-makan, itu disebut dengan wuddun, sesuatu yang disenangi, yang dipertontonkan secara zahir, itu dicintai oleh perempuan. Bahkan ungkapan cinta itu juga disenangi oleh perempuan. Dek, aku sayang kamu, ya, aku malam ini merindukanmu, kamu di mana, sudah makan, dan lain sebagainya. Itu adalah sesuatu yang disenangi oleh perempuan. Itulah yang harus ditunjukkan, dipertontonkan kepada mereka, karena mereka senang hal yang demikian. Itulah mawaddah. Bagi perempuan, sahabatku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi istri juga demikian, harus memahami sifat tabiat laki-laki. Contoh apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki pemimpin kepada perempuan. Bagaimana pemimpin? Harus dihormati, harus didengar, ya, harus dimuliakan, ya, harus diperturutkan. Itulah sifat laki-laki. Nah, kalau ini terjalin dalam pasangan suami istri, maka hubungan insya Allah akan semakin harmonis. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan rahmah? Jadi kalau kita lihat rahmah ini, ya, dalam kehidupan rumah tangga kita ini, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, ya, ad-dunya darul iltiwa lal istiwa. Dunia ini
tempat berlika-liku, bukan tempat yang lurus ya. Laksana jalan yang berlika-liku, bukan jalan yang lurus. Maka kalau sudah demikian, ada ayyamun sa'bah, ada ayyamun sahlah. Ada hari-hari yang sulit, ada hari-hari yang mudah. Ada ayyamun muhzinah, hari-hari yang menyedihkan, ada ayyamun sarrah, yang membahagiakan. Inilah hakikat kehidupan yang kita jalani dalam bahtera rumah tangga. Lantas, ya, dalam kehidupan ini akan muncullah mawaddah, akan muncullah rahmah. Di mana mawaddah dan di mana rahmah? Kalau kita merujuk kepada kitab yang tadi, ya, kitab Al-Furuq Al-Lughawiyah, disebutkan mawaddah itu min jihati mail tiba, ya, dari sisi kecenderungan tabiat manusia. Jadi kalau kecenderungan tabiat manusia itu ayyamun sahlah, ayyamun sahra, hari-hari yang membahagiakan, hari-hari yang mudah. Di sinilah muncul mawaddah, ya. Sikap mawaddah. Apa itu sikap mawaddah? Lemah lembut, ceria, membahagiakan, harmonis, bersahabat. Itulah yang disebut dengan mawaddah. Sementara hari-hari yang sulit, hari-hari yang menyedihkan, maka muncullah sikap rahmah. Apa dia? Saling memaafkan, toleransi, pengorbanan, mundur selangkah, ya. Kemudian berbuat tanpa pamrih. Ketika pasangan kita mengalami kesulitan ataupun sakit, kita berada di sisinya. Itulah sikap rahmah. Jadi sahabatku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka betullah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan di antara kita sikap mawaddah dan sikap ar-rahmah. Maka ketika hari-hari yang mudah, hari-hari yang menyenangkan, maka muncullah mawaddah, karena ini disenangi oleh tabiat kita. Maka ketika rahmah, hari-hari yang sulit, hari-hari yang menyedihkan. Kesimpulannya, sahabatku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kesimpulannya, ketika awal-awal percintaan kita membangun rumah tangga, maka yang muncul adalah mahabbah, karena mahabbah ini kadang naik, kadang turun, kadang ada, kadang tidak ada. Maka untuk melanggengkan kehidupan rumah tangga kita, dawamul hayah az-zawjiyah, maka Allah jadikan di antara kita mawaddah warahmah, keberlangsungannya. Mudah-mudahan yang singkat ini memberikan manfaat kepada kita semuanya, ya, untuk membangun bahtera rumah tangga kita kepada yang lebih baik lagi. Sahabatku, jangan lupa untuk berbahagia bersama Al-Quran. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.